Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inokoto Vlog. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bagi-bagi pengalaman lagi mengenai Yamaha NMAX ini ya, NMAX Neo. Jadi user pengalaman atau versi person bagaimana pengalaman kita menggunakan NMAX. Ya kurang lebih belum ada 1 bulan ya, beberapa minggu ini ya. Dan mungkin pertama kali pakai NMAX ya, jadi kita sedikit berbagi pengalaman ya, bagaimana kekurangan ya, mungkin jadi salah satu masukan bagi Yamaha khususnya ya. Iyalah sekelas Yamaha gitu loh, Yamaha dengan motor terbarunya dan harganya nggak murah gitu loh bro. Jadi teman-teman ya mungkin yang membeli secara cash atau kredit ya 34 juta gitu loh, yang Neo S sudah Smart keyless ya, NMAX terbarunya, versi terbarunya. Kemudian kalau misalkan kredit itu ya lebih dari 35 juta ya, jadi 3 tahun 34 juta itu mahal bro, lebih dari 34 juta. Jadi kayak biar gak sia-sia gitu loh ya. Apa saja kekurangannya ya, mungkin jadi pemasukan juga, dan mungkin jadi pertimbangan bagi teman-teman yang ingin membeli NMAX Neo ya, NMAX Neo apalagi yang turbo ya, harganya mahal. Ini sudah mulai musim hujan, jadi kotor ya, biarlah saja. Tapi memang sangat first impressionnya sangat keren sekali nih Neo, lebih padat, lebih ramping, compact menurut saya ya. Benz kotor-kotor ya, Benz memang seperti ini, motor tempur ya. Jadi ini pertamanya ketika kita sudah mengendarai Yamaha NMAX ini, bagi yang ya, memang terkesan lebar di sini ya, memang terkesan lebar, sehingga yang mungkin kakinya agak kurang tinggi ya, jadi nampak sepertinya dengan tinggi 160 laki-laki seperti ini. Jadi apa pengalamannya, kekurangannya? Jadi mungkin dari segi handlingnya ini menurut saya kok, apakah saya yang penggunaannya miring ya, jadi ketika saya menggunakan motor ini pelan-pelan atau kencang tuh agak miring ke kanan teman-teman ya, tidak lurus begini, rasanya kok miring ke kanan sedikit seperti ini. Nah ini perlu dicek apa perasaan saya atau gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kokpitnya teman-teman, standarnya saja seperti ini ya. Jadi saya sebelumnya pengguna motor selain NMAX ya. Jadi ketika mulai starter saja ya, starter itu biasanya sedikit di sini teman-teman ya. Jadi ketika mau starter rasanya di sini terus ya, seperti ini. Ini terhalang ini. Jadi mau starter di sini terus. Untuk ISS-nya oke lah, tidak ada komplain menurut saya. Tapi untuk ini teman-teman, hazardnya, jadi ketika iyalah motor pelan-pelan, kalau hazard seperti ini aman sih. Cuman kalau pas ketika motor ini kencang, begitu ngerem hazard tuh agak susah, jadi agak susah ya. Jadi enaknya lebih tombol, tek gitu. Ya ini tombol lebih enak kan. Tek, nanti langsung tek tombol. Nah itu kedua ya. Yang ketiga nih teman-teman ya, klakson, antara klakson, rating. Nah, seperti ini. Jadi ketika klakson saya seperti ini terus nih ya, seperti ini terus nih, ngapal ke ini mau ke atas, kehalang lampu apa sennya kan kiri seperti itu. Digalang ini agak kasar, mungkin dibuat lebih halus lah, ini agak kasar bahannya soalnya, dibikin halus seperti ini harusnya. Nah jadi ketika mau klakson kadang seperti ini, seperti ini ya. Apalagi yang versi turbo kan agak ke bawah dan bunyinya banyak. Wah itu pas ketika mau susah di sini nih ya. Nah itu ketika kadang mau rating itu kadang keliru mencet menu ya. Ya kalau pas kita agak pelan-pelan oke lah bisa. Tapi ketika mau pas banter, wah itu mencet rating ataupun klakson, hornya itu kadang keliru di kadang menu, kadang di sini ya, di sini ratingnya. Dia seterusnya, nah ini dia teman-teman, lampu beam ya, atau lampu tembaknya ya. Ketika pelan-pelan oke lah seperti biasa di sini, ngapal ke menunya sini. Tapi ketika pas keadaan agak banter ya, iyalah kan NMAX itu kalau udah ini plusnya ya, ini plusnya. Jadi pas banter itu penak, walaupun tarikannya agak kasar ya, tapi penak pas banter ya. Otomatis kan ada mau nyebrang nih ya, otomatis kan harus kasih bim ya, kita buat mendahului dulu, ataupun hazard
Kalau pas mau berhenti ya itu pas bingung nih, mau di pencet apa nih, kadang pencet menu, mau klakson, kadang pencet menu, kadang pencet ini. Nah ini kan agak susah nih, tek 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 tek, kan ngebim sama sekali, tembak tik tik ya gini. Nah gini, masa gini ya, gini kan semua ini kan lampu jarak jauh oke lah, tapi untuk tembaknya itu loh tik tik. Nah ini mungkin tambahan lagi nih buat lampu tembak di sini. Fixnya aja ada, masa ini nggak ada. 34 juta loh bro. Ayolah Yamaha, kasihkan fitur yang terbaik. Oke, tadi udah, sini udah. Nah di sini Yamaha yang belum ada nih, ini apa namanya ya, yang untuk apa jamnya mengancing remnya itu apa namanya ya, itu pengunci remnya. Jadi ketika contoh gini ya, mungkin tips juga sebelum naik NMAX kan untuk kalangan semua ya, mungkin dari remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang misalkan masih punya keluarga. Ini kan anak-anak sini kita ketika pas kita manasi motor ya, mau berangkat sekolah itu kan harus, ini kan nyala gini kan, bahaya di sini kan. Di sini nggak ada remnya, masa kita harus begini, padahal kan kita repot ya, misalkan kita bonceng ini bawain tas atau anak, atau bawain tempat makan anak, atau di belakang masih ada kayak gitu kan. Ini kan kita nggak bisa direm nih. Nah, ini buat pemasukan masukan untuk fitur keselamatan ya. Jadi kita mungkin ketika direm seperti ini, contoh kasusnya kayak di Honda menurut saya itu bagus tuh, direm, habis itu naik sambil manasin motor tuh bisa kayak gitu ya, seperti itu. Nah ini pemasukan bagus nih untuk fitur keselamatan. Jadi pas ketika naik nggak digas, kadang-kadang anak-anak kan nggak tahu digas, bablas bahaya nih. Oke, mungkin saja sedikit masukan. Mudah-mudahan ini suatu saat nanti ada tambahan fitur-fitur keselamatan, terutama keselamatan di sini. Ini juga penting teman-teman, ternyata handbrake ya, handbrake buat motornya. Nah, kemudian untuk remote nih teman-teman. Nah, remote-nya kan cuma satu nih. Jadi remote cuma satu, ketika nanti rusak atau apa ya cuman ini katanya sih. Cuman ini nggak ada alarmnya katanya. Saya kurang tahu ini ada alarmnya, tapi yang jelas katanya tidak ada alarm ketika motor ini dikunci. Nah ini buat jarak jauh bisa nih, kalau misalnya parkiran di sana, coba seberapa jauh nih kita kira-kira. Kita bingung nih di parkiran semua ya. Kita bingung di parkiran, kita pencet. Nah ini masih bisa, lumayan jauh kan, lumayan. Tapi ketika sudah dikunci, coba kita kunci, apakah bisa ada alarm? Terkunci teman-teman. Nah ini sudah terkunci. Nah ini sudah terkunci, apakah bisa? Tapi masih bisa teman-teman, masih bisa diputar. Padahal sudah bisa, padahal sudah terkunci nih. Bisa terkunci. Ini ya mungkin salah satu tipsnya ya, mungkin tambahan, fitur tambahan. Tapi harus di lock di sini teman-teman. Nah harus di lock di sini seperti ini. Biar, nah ini udah bisa, tidak bisa ditekan-tekan lagi, tidak bisa putar lagi. Nah cuman kalau mau digeser-geser, motor ini gak ada alarmnya. Digeser-geser mau apa? Kayak gini. Harusnya kalau yang itu kan ada ya, yang motor lain ya, ini ada alarmnya. Ini nggak ada teman-teman, nggak ada alarmnya ya, jadi plus minus juga sih. Bagusnya kalau pas tukang parkir mau nyingkirin tuh nggak bunyi, tapi ini tidak berfungsi teman-teman, motornya sudah mati ini suatu kelebihan juga. Baik, itu sedikit tadi masukan buat motor ini. Mudah-mudahan nanti bisa di-upgrade di NMAX berikutnya untuk fitur-fiturnya dan keamanan pengguna terutama ya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe di channel Inuk Autovlog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada saran masukan, komen-komen boleh lagi, silahkan komen untuk kritikan sarannya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.